Pernahkah Anda membayangkan bagaimana kehidupan di masa tua nanti? Banyak orang berpikir anak akan selalu siap menopang hidup orang tuanya. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya kita harus berdiri tegak di usia senja dengan bekal keuangan yang kita siapkan sendiri. Lantas, apa saja pos uang yang harus dijaga agar tidak merepotkan anak di masa depan? Simak sampai akhir, karena jawabannya bisa menjadi penyelamat hidup di usia senja Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat lansia, terima kasih sudah hadir kembali di channel ini. Sahabat semua, coba tulis di kolom komentar, asal kota Anda menonton dari mana? Saya senang sekali kalau bisa tahu sahabat-sahabat lansia dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Dan bagi sahabat yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, serta selalu diberi kebahagiaan di masa tua. Amin. Banyak orang beranggapan bahwa ketika tua nanti, anak-anak akan selalu siap menopang kebutuhan orang tuanya. Anggapan ini memang wajar, karena dalam budaya kita ada nilai luhur tentang bakti anak kepada orang tua. Namun, realitas hidup seringkali tidak semanis itu. Anak-anak yang sudah berkeluarga tentu memiliki tanggung jawab sendiri, baik kepada pasangan maupun anak-anak mereka. Biaya pendidikan, cicilan rumah, kebutuhan sehari-hari, bahkan masalah pekerjaan membuat mereka juga harus berjuang keras. Di titik inilah orang tua perlu menyadari bahwa bergantung penuh pada anak bukanlah solusi terbaik. Mandiri secara finansial bukan berarti memutus hubungan dengan anak, melainkan menjaga harga diri, kemandirian, dan kehormatan di usia senja. Coba bayangkan, betapa bahagianya jika kita masih bisa membeli kebutuhan pribadi tanpa harus meminta. Betapa tenangnya hati ketika bisa membayar biaya kesehatan sendiri, tanpa membuat anak-anak kebingungan mencari pinjaman. Rasa percaya diri lansia akan lebih tinggi jika masih memiliki pegangan finansial. Selain itu, kemandirian finansial juga memberi ruang yang lebih sehat dalam hubungan orang tua dan anak. Hubungan itu akan lebih didasari rasa kasih sayang, bukan beban. Anak-anak bisa datang menjenguk dengan hati lega, bukan dengan perasaan terbebani karena harus selalu memikirkan uang untuk orang tua. Bahkan, anak justru akan lebih menghormati dan bangga jika melihat orang tuanya tetap bisa berdiri tegak meski sudah lanjut usia. Mandiri secara finansial juga memberikan kebebasan. Lansia bisa memilih bagaimana mereka ingin menghabiskan masa tua. Mau tinggal di rumah sendiri, ikut kegiatan sosial, atau bahkan pergi berlibur kecil-kecilan, semua bisa dilakukan tanpa harus menunggu izin dan bantuan materi dari anak. Kebebasan inilah yang membuat masa tua terasa lebih bermartabat dan bermakna. Dengan kata lain, kemandirian finansial bukan hanya soal uang, tapi juga tentang harga diri, kebahagiaan, dan kehormatan. Itulah sebabnya sejak masih sehat, setiap orang harus menyiapkan 4 pos penting dalam keuangan agar di masa tua tidak perlu bergantung penuh pada anak-anak. Kesehatan adalah harta yang paling berharga, terlebih di usia senja. Tidak bisa dipungkiri, semakin tua usia seseorang, semakin tinggi pula risiko penyakit datang. Mulai dari penyakit ringan seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, dan asam urat, hingga penyakit kronis yang memerlukan perawatan intensif. Biaya berobat pun tidak murah. Bahkan bisa menguras tabungan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun hanya dalam sekali sakit. Karena itulah, pos kesehatan menjadi kebutuhan nomor 1 yang harus dipersiapkan oleh setiap lansia. Ada beberapa cara untuk menjaga pos kesehatan ini. Pertama, memiliki asuransi kesehatan atau BPJS yang aktif. Walaupun terkadang kita merasa sehat, jangan pernah menyepelekan pentingnya jaminan kesehatan. Saat tubuh masih kuat, membayar premi terasa ringan. Namun ketika sakit datang, kartu asuransi atau BPJS itu bisa menjadi penyelamat agar kita tidak terlalu terbebani biaya rumah sakit. Kedua, sisihkan tabungan khusus kesehatan. Tidak semua pengeluaran medis bisa ditanggung asuransi. Ada obat-obatan tertentu, vitamin tambahan, hingga biaya transportasi ke rumah sakit yang tetap perlu dibayar. Dengan memiliki tabungan khusus, kita tidak perlu bingung mencari dana darurat setiap kali ada kebutuhan mendesak. Ketiga, menjaga gaya hidup sehat. Meski terdengar sederhana, langkah ini termasuk bagian dari pos kesehatan. Dengan menjaga pola makan,
rutin berolahraga ringan, cukup tidur, dan mengelola stres, kita sebenarnya sedang berhemat dari biaya pengobatan yang lebih besar di masa depan. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Menyiapkan pos kesehatan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang rasa tenang. Saat kita tahu ada dana yang siap digunakan, hati lebih damai, pikiran lebih lega. Anak-anak pun tidak khawatir karena orang tuanya sudah memiliki perlindungan diri. Bahkan, ketika sakit datang, kita tidak perlu merasa bersalah karena harus merepotkan anak-anak dengan biaya yang besar. Pada akhirnya, pos kesehatan adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri sekaligus pada keluarga. Dengan tubuh yang lebih terawat dan biaya medis yang terkendali, masa tua bisa dijalani dengan lebih nyaman dan bermartabat. Setelah kesehatan, kebutuhan dasar sehari-hari adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Meski terlihat sepele, biaya hidup sehari-hari seringkali justru menjadi pengeluaran paling rutin dan tidak bisa ditunda. Mulai dari kebutuhan dapur, listrik, air, pulsa, hingga biaya transportasi kecil-kecilan. Jika tidak disiapkan sejak dini, kebutuhan ini bisa membuat lansia terpaksa bergantung pada anak setiap saat. Sahabat lansia, coba bayangkan jika kita masih memiliki tabungan atau sumber pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari. Betapa lega rasanya ketika bisa membeli beras, minyak, atau sekadar jajanan kecil tanpa harus menunggu pemberian dari anak. Rasa percaya diri kita akan tetap terjaga, karena bisa memenuhi kebutuhan pribadi dengan hasil sendiri. Ada beberapa cara menjaga pos uang ini. Pertama, memanfaatkan dana pensiun. Jika selama bekerja kita sudah terdaftar pada program pensiun, manfaatkan dengan bijak. Jangan langsung habiskan sekaligus, tetapi alokasikan untuk kebutuhan bulanan. Kedua, punya usaha kecil atau sumber penghasilan tambahan. Misalnya, menyewakan kamar kosong, membuka warung kecil, atau menjual hasil keterampilan tangan. Meski keuntungan tidak besar, cukup untuk menambah biaya hidup. Ketiga, jika memungkinkan, investasi sederhana seperti deposito atau emas bisa menjadi penopang. Hasil dari investasi bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian. Lebih dari sekadar soal uang, menyiapkan biaya hidup sendiri membuat kita tidak merasa menjadi beban. Anak-anak pun akan lebih nyaman berkunjung, karena tahu orang tuanya masih bisa berdikari. Bahkan, jika anak memberikan bantuan, itu akan terasa sebagai bentuk kasih sayang, bukan kewajiban. Dengan begitu, hubungan keluarga tetap hangat tanpa ada rasa sungkan atau terpaksa. Masa tua seharusnya diisi dengan ketenangan, bukan kegelisahan soal kebutuhan pokok. Menjaga pos biaya hidup sehari-hari adalah salah satu cara agar kita bisa menikmati hari-hari dengan damai. Kita bisa beribadah, bercengkerama dengan cucu, atau sekadar menikmati waktu senggang tanpa harus khawatir apakah esok ada uang untuk makan. Dengan kata lain, kemandirian dalam biaya hidup harian bukan hanya menjaga perut tetap terisi, tetapi juga menjaga martabat diri. Inilah yang membuat usia senja terasa lebih indah dan bermakna. Hidup ini penuh dengan kejutan, baik yang menyenangkan maupun yang berat. Di usia muda, kita mungkin masih bisa mencari tambahan penghasilan ketika ada kebutuhan mendadak. Namun di usia senja, kemampuan untuk bekerja sudah terbatas. Sehingga satu-satunya penolong adalah tabungan darurat yang kita siapkan sejak dini. Inilah pos uang yang sering dilupakan, padahal manfaatnya luar biasa besar. Tabungan darurat adalah dana khusus yang tidak boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau bersenang-senang. Dana ini hanya dipakai ketika ada kondisi mendesak, misalnya rumah bocor dan butuh perbaikan segera, biaya berobat yang tidak ditanggung asuransi, atau tiba-tiba ada kebutuhan transportasi mendesak. Bahkan, saat anak-anak mengalami kesulitan, tabungan ini bisa membantu tanpa membuat kita harus meminjam kepada orang lain. Sahabat lansia, coba bayangkan jika tidak ada tabungan darurat. Setiap kali ada kebutuhan mendesak, kita mungkin terpaksa meminta bantuan anak. Walaupun anak mau membantu, di dalam hati kita sering merasa tidak enak, bahkan bisa timbul rasa rendah diri. Dengan tabungan darurat, kita tetap bisa berdiri tegak menghadapi masalah tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Lalu, bagaimana cara menyiapkan tabungan darurat? Caranya sederhana. Sisihkan sedikit demi sedikit dari penghasilan atau dana yang masuk. Tidak perlu langsung besar,
Yang penting konsisten. Misalnya, setiap bulan menyisihkan Rp50.000 atau Rp100.000 khusus untuk dana darurat. Jika dilakukan bertahun-tahun, jumlahnya bisa sangat membantu ketika ada kebutuhan mendadak. Selain itu, simpan tabungan darurat di tempat yang aman dan mudah diakses, seperti rekening bank khusus, emas kecil, atau tabungan digital. Jangan dicampur dengan uang belanja harian, agar tidak tergoda untuk dipakai. Tabungan darurat bukan hanya soal uang, melainkan juga soal ketenangan batin. Saat tahu ada jaring pengaman yang siap dipakai kapan saja, hidup terasa lebih ringan. Kita bisa tidur lebih nyenyak tanpa harus terus memikirkan, bagaimana kalau besok ada musibah? Dengan memiliki tabungan darurat, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan anak. Mereka akan melihat bahwa orang tuanya tetap bijaksana dan mampu mengelola hidup, meski di usia senja. Itulah bentuk nyata dari kemandirian dan kehormatan seorang lansia. Memasuki usia senja, hati kita biasanya semakin dekat dengan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Ada kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu ketika kita bisa berbagi dengan sesama atau melaksanakan ibadah dengan tenang. Disinilah pentingnya menyiapkan pos khusus untuk dana sosial dan ibadah. Mungkin sebagian orang menganggap ini tidak sepenting biaya kesehatan atau kebutuhan harian, tetapi kenyataannya pos ini sangat berpengaruh pada ketenangan jiwa seorang lansia. Dana sosial bisa berupa sedekah, zakat, infak, membantu tetangga, atau sekadar memberi uang jajan kepada cucu. Meski nilainya tidak besar, kebaikan kecil ini bisa menumbuhkan rasa bahagia dan kebermaknaan hidup. Dengan memberi, kita merasa hidup kita masih berguna bagi orang lain. Bahkan, orang-orang di sekitar juga akan lebih menghormati karena melihat kedermawanan kita. Sementara itu, dana ibadah mencakup kebutuhan untuk kegiatan rohani, seperti biaya perjalanan ke tempat ibadah, membeli perlengkapan ibadah, atau mengikuti kegiatan keagamaan. Bagi sebagian orang, dana ini juga disiapkan untuk mewujudkan impian spiritual yang lebih besar, seperti menunaikan umrah atau berkurban. Memiliki dana ibadah membuat hati lebih lapang, karena kita bisa menjalankan kewajiban agama tanpa terbebani oleh masalah keuangan. Sahabat lansia, penting untuk diingat bahwa dana sosial dan ibadah tidak harus besar. Yang penting adalah niat yang tulus dan konsistensi dalam menyisihkan. Bahkan Rp1.000 atau Rp2.000 yang dikeluarkan dengan ikhlas bisa menjadi amal yang besar di hadapan Tuhan. Selain itu, menyisihkan dana sosial juga menjadi contoh baik bagi anak dan cucu. Mereka akan belajar bahwa memberi itu bukan karena banyaknya harta, melainkan karena ketulusan hati. Dengan begitu, nilai-nilai kebaikan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Manfaat lain dari pos ini adalah terciptanya ketenangan batin. Saat kita memberi, kita merasa lebih ringan. Saat kita bisa beribadah tanpa kekurangan, kita merasa lebih damai. Semua itu pada akhirnya membuat masa tua terasa lebih indah dan bermakna, bukan hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi spiritual. Dengan menjaga pos dana sosial dan ibadah, lansia tidak hanya menyiapkan bekal dunia, tetapi juga bekal akhirat. Inilah puncak dari kemandirian sejati, bukan hanya mandiri secara finansial, tetapi juga mandiri dalam menapaki jalan spiritual. Setelah membahas 4 pos uang penting, kesehatan, biaya hidup sehari-hari, tabungan darurat, serta dana sosial dan ibadah, kita bisa menarik satu benang merah. Masa tua yang tenang bukanlah hadiah yang datang begitu saja, melainkan hasil dari persiapan dan kedisiplinan sejak dini. Sahabat lansia, banyak orang merasa bahwa mempersiapkan diri di masa muda adalah pekerjaan yang berat. Namun, percayalah, jauh lebih berat menjalani hari tua tanpa persiapan. Bayangkan jika tidak ada tabungan untuk berobat, tidak ada pegangan untuk belanja harian, atau tidak ada dana darurat ketika musibah datang. Hidup di usia senja bisa berubah menjadi penuh kecemasan. Sebaliknya, dengan menjaga 4 pos uang tadi, kita bisa menatap masa depan dengan rasa syukur dan ketenangan. Kemandirian finansial bukan berarti menolak bantuan anak. Justru, dengan tetap mampu berdiri tegak, hubungan kita dengan anak akan lebih sehat. Mereka datang menjenguk dengan hati gembira, bukan karena merasa berkewajiban membawa uang. Mereka bisa mencurahkan kasih sayang sepenuhnya,
bukan bercampur rasa terbebani. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya bagi seorang orang tua. Selain itu, persiapan keuangan di masa tua juga menjadi teladan. Anak-anak dan cucu akan melihat betapa bijaknya kita dalam mengelola hidup. Mereka akan belajar bahwa menghormati orang tua tidak hanya dengan memberi, tetapi juga dengan mencontoh kemandirian yang sudah kita lakukan. Dengan begitu, nilai-nilai kebaikan bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Namun, sahabat, jangan lupa bahwa persiapan keuangan bukan hanya soal angka di rekening. Hati yang ikhlas, pikiran yang tenang, dan tubuh yang sehat juga bagian dari kekayaan sejati. Uang memang penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya untuk kebahagiaan diri, keluarga, dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka, mari kita jadikan 4 pos uang ini sebagai pilar utama dalam menjalani usia senja. Jangan menunggu nanti, karena waktu berjalan tanpa kita sadari. Mulailah dari langkah kecil, konsisten, dan penuh keyakinan. Insya Allah, masa tua kita akan dipenuhi dengan kedamaian, kehormatan, dan kebahagiaan. Terima kasih sahabat lansia sudah menyimak sampai akhir. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat, diberi umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Mari kita sambut masa tua dengan hati yang tenang dan pikiran yang damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.